Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita semua membahas tentang apa yang saya sebut dengan memahami resilience. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Saya senang sekali bila bisa berbagi tentang hal-hal yang bisa menginspirasi kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membahas suatu materi yang saya beri judul memahami resilience. Mari kita lihat apa itu resilience. Resilience atau resiliensi adalah kemampuan untuk pulih secara cepat dari suatu keadaan buruk. Jadi resilient adalah kemampuan untuk pulih secara cepat dari suatu keadaan buruk. Resilient itu bisa diterjemahkan sebagai keuletan, ketahanan, atau ketangguhan. Jadi saya ulangi, resilient itu bisa dimaknai, bisa diterjemahkan sebagai keuletan, ketahanan, atau ketangguhan. Ini ada semacam quote dari Maya Angelou, "I can be changed by what happens to me, but I refuse to be reduced by it." Saya dapat diubah oleh hal-hal yang terjadi pada saya, tapi saya menolak untuk direduksi olehnya. Ini yang disampaikan oleh Maya Angelou. Jadi saya dapat diubah oleh hal-hal yang terjadi pada saya, artinya ketika seseorang menjalani proses kehidupan, tentu ia akan berubah sedikit demi sedikit sesuai dengan hal-hal yang terjadi padanya. Sebagai contoh, mungkin dahulu dia tidak mengerti sesuatu, kemudian dia bersekolah dan dia mengerti sesuatu. Mungkin dahulu dia tidak berkenan mengerjakan sesuatu, tetapi seiring dengan berkembangnya pengetahuan yang dia miliki, akhirnya dia berkenan mengerjakan sesuatu. Mungkin sebelumnya dia tidak begitu paham tentang kebajikan, tetapi sesudah mengerti tentang kebajikan, maka dia kemudian menerapkan kebajikan. Kemudian Maya Angelou mengingatkan, tapi saya menolak untuk direduksi olehnya. Tetapi hal-hal yang sudah baik tersebut, kondisi kemanusiaan yang sudah berhasil dibangun tersebut, tidak akan mudah untuk direduksi, tidak akan mudah dikurangi gitu, atau ya semakin dikurangi lah ya, oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitar kita atau yang terjadi pada kita. Jadi hal-hal kepribadian yang sudah kita bangun, kita bentuk bertahun-tahun, tidak akan kemudian dengan mudah begitu saja kemudian diubah oleh sesuatu yang terjadi kemudian, atau hal-hal yang sudah bersifat karakter yang berhasil dibangun itu akan sangat sulit atau tidak akan begitu sangat mudah, atau tidak akan mudah untuk diubah oleh suatu kejadian yang dalam bahasa Maya Angelou disebut "but I refuse to be reduced by it", karena yang bersangkutan menolak, yang bersangkutan atau kita menolak untuk direduksi oleh situasi kondisi yang terjadi. Jadi kalau kita sudah memiliki karakter tertentu, maka kita tidak akan berkenan untuk merubah dengan sangat drastis akibat adanya situasi tertentu. Contoh, dalam konteks kekinian, kita memiliki semangat belajar yang tinggi, tetapi kemudian muncul pandemi. Karena muncul pandemi, maka kemudian belajar menjadi terganggu. Tetapi kita menolak untuk direduksi, kita menolak untuk kemudian menjadi tidak belajar. Maka kita sebaliknya justru akan semakin berusaha untuk tetap belajar dengan berbagai cara. Maka kemudian sekarang muncul konsep pembelajaran daring. Itu yang disampaikan oleh Maya Angelou. Kemudian ini ada dari Amy Tan. "What makes people resilient is the ability to find humor and irony in situations that would otherwise overpower you." Sesuatu yang membuat masyarakat resilient atau tangguh yaitu kemampuannya menemukan sisi humor pada ironi dalam situasi sebaliknya yang bukan situasi humor, yang awalnya akan mengalahkan atau menghancurkan mereka. Jadi sebetulnya dalam kehidupan itu kadang-kadang kita menghadapi ironi. Kita menghadapi suatu ironi yang mungkin sangat tidak nyaman, menyedihkan dan sebagainya, tetapi kita menemukan atau mampu menemukan sisi humor dari si ironi tersebut, sehingga kemudian bisa mengurangi rasa berat, bisa mengurangi beban psikologis, dan
Dengan kemampuan yang semacam demikian, maka kemudian tumbuh semangat kita untuk mengatasi situasi ironi tersebut, sehingga akhirnya lama-kelamaan kita berhasil mengatasi ironi yang menimpa kita. Kemudian mari kita lihat pandangan dari Mary Holloway. Resilience is knowing that you are the only one that has the power and the responsibility to pick yourself up. Resilient atau ketahanan adalah mengetahui bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mengangkat diri sendiri. Jadi menurut Mary Holloway, kita akan memiliki ketahanan, kita akan memiliki resilient kalau kita tahu bahwa hanya kitalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan dan yang memiliki tanggung jawab untuk mengangkat diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita ingin maju, mencapai suatu kemajuan tertentu yang sudah kita canangkan, maka kita harus tahu bahwa untuk mencapai suatu kemajuan tersebut hanya kita yang bisa. Hanya kita yang punya kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitalah yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai pada kemampuan tertentu tersebut. Yang dalam konteks rahmatan lil alamin artinya kemampuan yang kita gunakan itu adalah kemampuan dalam konteks misalnya membangun keadilan, mensejahterakan masyarakat, atau membangun harmoni. Jadi saya ulangi, menurut Mary Holloway, resilient, ketahanan, adalah mengetahui bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mengangkat diri sendiri. Sekarang kita lihat pandangan dari Maxime Lagacé. Resilience, the art of caring for the right thing. Resilient atau ketahanan adalah seni merawat hal-hal yang benar. Jadi kalau bicara tentang resilient, maka itu sebetulnya bicara tentang hal-hal yang benar. Kalau bicara tentang hal-hal yang benar, tentu kita akan gunakan berbagai norma. Ada norma sosial, ada norma agama, ada norma hukum, ada norma budaya. Sesudah kita berhasil meramunya menjadi sesuatu hal yang dipandang benar, maka kemudian kita merawatnya. Dan seni merawatnya itu yang disebut resilient, ketahanan. Kemudian pandangan dari Carl Gustav Jung. I'm not what happened to me, I'm what I choose to become. Saya bukanlah apa yang terjadi pada saya adalah apa yang saya pilih untuk terjadi. Mari kita bedah. Saya bukanlah apa yang terjadi pada saya. Contoh, seseorang yang sedang berjuang untuk sukses, kemudian terjadi berbagai kendala, berbagai hambatan, sehingga kemudian dia terjungkal, jatuh, gagal mencapai kesuksesan, maka itu bukanlah dia. Dia bukanlah orang yang gagal. Maka kemudian kita masuk ke kalimat kedua. Saya adalah apa yang saya pilih untuk terjadi. Yang bersangkutan akan bangkit dan dia akan memilih sesuatu yang akan terjadi padanya, yaitu keberhasilan. Dia akan berusaha untuk berhasil. Maka yang bersangkutan atau dia adalah apa yang dia pilih untuk terjadi. Sehingga pada akhirnya kalau dia sukses, yaitu dia itu orang yang sukses, bukan orang yang gagal. Bukan yang kemarin yang terjadi pada yang bersangkutan ketika dia gagal, melainkan orang yang sekarang sukses dan kesuksesan itu dia pilih. Jadi dia adalah dia yang seseorang yang memilih sesuatu. Jadi saya ulangi, saya bukanlah apa yang terjadi pada saya adalah apa yang saya pilih untuk terjadi. Jadi kalau misalnya yang terjadi adalah kegagalan, itu bukan dia. Dan kalau kemudian dia berusaha untuk sukses, maka itulah dia, yaitu orang yang sukses. Ini adalah pandangan dari Carl Gustav Jung. Kemudian kita lihat pandangan dari Sharon Salzberg. Resilience is based on compassion for ourselves as well as compassion for others. Resilient atau ketahanan didasarkan pada kasih sayang untuk diri kita sendiri serta kasih sayang untuk orang lain. Jadi kalau kita ingin bicara tentang ketahanan, bahwa kita punya resilient, kita punya ketahanan, kita punya keuletan, kita punya ketangguhan untuk menghadapi sesuatu, maka hal itu harus didasarkan pada kasih sayang. Buat siapa? Buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Dalam konteks keislaman disebut dengan rahmatan lil alamin. Kemudian kita lihat pandangan Elizabeth Edwards. Resilience is accepting your new reality, even
if it's less good than the one you had before. You can fight it. You can do nothing but scream about what you've lost, or you can accept that and try to put together something that's good. Resilient atau ketahanan adalah menerima kenyataan baru, meskipun hal itu kurang baik dari yang dimiliki sebelumnya. Anda dapat melawannya, tetapi tidak dapat melakukan apapun selain berteriak tentang apa yang telah hilang dari Anda, atau Anda dapat menerimanya dan mencoba mengumpulkan sesuatu yang baik. Jadi kalau bicara tentang resilient, bicara tentang ketahanan, menurut Elizabeth Edwards, itu adalah menerima kenyataan yang baru. Boleh jadi kenyataan yang baru itu dirasa kurang baik dibanding yang sebelumnya. Tetapi boleh jadi juga yang bersangkutan atau kita atau Anda tidak dapat melawannya. Tetapi kalau gitu apa yang bisa Anda lakukan? Yang bisa Anda lakukan bukan berteriak, meskipun itu bisa Anda lakukan. Yang bisa Anda lakukan adalah menerimanya dan mencoba mengumpulkan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita mengalami sesuatu itu mungkin kita pandang kurang baik, kurang menyenangkan buat kita, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menerimanya, kemudian mencoba mengumpulkan sesuatu yang baik, lalu lihat sisi baiknya dari hal kenyataan yang baru tersebut. Itulah yang disebut dengan resilient atau ketahanan. Kemudian pandangan dari Jada DeWalt. When we learn how to become resilient, we learn how to embrace the beautifully broad spectrum of the human experience. Ketika kita belajar bagaimana menjadi resilient, bagaimana menjadi tangguh, kita itu belajar bagaimana merangkul spektrum luas yang indah dari pengalaman manusia. Jadi kalau kita ingin belajar menjadi orang yang punya resilient, punya ketangguhan, maka kita harus belajar untuk merangkul spektrum luas, karena spektrumnya sangat luas dari pengalaman-pengalaman manusia. Contoh, kita mengalami kegagalan dalam bisnis, maka kita harus merangkul spektrum luas tentang bagaimana banyaknya pengalaman manusia yang mengalami kegagalan bisnis, tetapi toh mereka bisa bangkit kembali. Jadi kita bukan satu-satunya orang yang paling menderita di dunia ini. Itulah resilient, itulah ketangguhan ketika kita mampu belajar bagaimana merangkul spektrum luas yang indah dari pengalaman manusia, meskipun kita mengetahui bahwa pengalaman itu tentu ada hal-hal yang memberatkan, tetapi ketahuilah bahwa kalau orang lain mampu menyelesaikan itu, boleh jadi kita juga mampu menyelesaikan hal itu. Kemudian pandangan dari Jocko Willink. Disiplin equals freedom. Disiplin sama dengan kebebasan. Orang-orang yang disiplin sesungguhnya adalah orang-orang yang bebas. Bebas dalam hal apa? Bebas dalam menertibkan dirinya. Bebas dalam ketertiban. Bebas dalam keruntutan cara berpikir. Bebas dalam segala sesuatu yang serba tertata dengan baik. Bebas. Karena kalau tidak bebas, dia tidak akan bisa disiplin. Kalau tidak bebas, dia tidak bisa menata kehidupannya. Kalau tidak bebas, dia tidak bisa menyusun runtutan hal yang harus dikerjakan waktu demi waktu, hari demi hari. Kalau tidak bebas, dia tidak bisa menata hidupnya, mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Maka disiplin equals freedom. Disiplin sama dengan kebebasan. Kemudian pandangan dari Jamais Casio. Resilient is all about being able to overcome the unexpected. Sustainability is about survival. The goal of resilient is to thrive. Resilient atau ketahanan adalah tentang mampu mengatasi hal-hal yang tidak terduga. Keberlanjutannya adalah tentang kelangsungan hidup. Dan tujuan dari resilient adalah untuk berkembang. Kita bedah satu persatu. Resilient adalah tentang mampu mengatasi hal-hal yang tidak terduga. Jadi, kalau kita punya resilience, punya ketahanan, artinya kita harus mampu mengatasi hal-hal yang tidak terduga. Kemudian kita harus punya pandangan tentang keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan? Yaitu tentang kelangsungan hidup. Kita harus punya resilient agar kita bisa melangsungkan kehidupan kita yang masih terus berlanjut. Dan tujuan dari resilient adalah untuk berkembang.
Resilient, bertahan, ulet, tangguh bukan berarti statis, tetapi dinamis. Orang yang resilient, orang yang punya daya tahan, orang yang tangguh, orang yang ulet adalah orang yang siap untuk terus-menerus berkembang, semakin baik, semakin produktif, dan semakin berkualitas. Demikian sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa saya sampaikan tentang resilient. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.